Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita ingatkan untuk diri pribadi dan juga seluruh jamaah sekalian agar senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi yang harusnya itu adalah nikmat berubah menjadi azab. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan turunnya hujan sebagai bentuk rahmat, dapat menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Akan tetapi kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat Allah, kemudian Allah kirimkan banjir dengan diturunkan hujan berhari-hari, maka khawatir yang sebelumnya harusnya menjadi nikmat bahkan berubah menjadi azab. Maka dengan cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka kita berharap kepada Allah agar diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mencontoh beliau, kita berusaha untuk meneladani beliau, dan tidak hanya sekadar dengan mempelajari sunnah-sunnah, akan tetapi mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hakikat daripada ilmu, yaitu apa? Dengan kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan beliau pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka para ulama ketika menjelaskan apa itu ilmu yang manfaat, apa itu yang tidak bermanfaat, yaitu tatkala seorang mempelajari atau mendapatkan ilmu, dia gunakan ilmu tersebut, dia amalkan ilmu tersebut, maka inilah hakikat daripada ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang sudah ada di flyer, bahwa judul kita pada pagi hari ini apa, Mas? Judulnya, Mas? Ada yang tahu? Judulnya apa? Kiat-kiat. Tadi udah disebutkan padahal. Kiat-kiat untuk apa? Untuk membangun sebuah rumah tangga yang kita idam-idamkan. Ada yang gak mau berumah tangga? Silahkan angkat tangan. Oh, saya pengen mencontoh Imam Nawawi, gak mau nikah. Tapi beliau gak mau nikah punya manfaat, hasilnya ilmu. Tapi kalau kita gak mau nikah, hasilnya apa? Pengangguran. Na'udzubillahi ta'ala. Baik. Rumah tangga sesuatu yang bahkan terkadang orang pengen banget, belum waktunya pun terkadang pengen banget. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam punya solusi bagi mereka yang sudah ngebet pengen nikah tapi belum mampu. Dan belum mampu ini dijelaskan para ulama, baik kemampuan secara fisik atau kemampuan secara materi.
Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, apabila kalian mampu al-ba'ah, ba'ah itu artinya mampu nikah. Nikah tadi dikatakan baik secara fisik ataupun secara materi. Maka menikahlah, segera menikah. Faman lam yastati', bagi mereka yang enggak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaknya berpuasa dulu. Orang kalau seandainya enggak tahu hadis ini, mungkin dia akan menempuh jalan yang salah. Bisa jadi dia akan jatuh pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tapi kalau dia tahu, oh Islam mengajarkan kalau kita mampu segera menikah. Tapi kalau nggak mampu, ada cara, solusi, yaitu puasa. Karena tatkala seseorang puasa akan tertahan hawa nafsunya. Makan saja bisa untuk ditahan, apalagi yang lain-lainnya. Dan inilah yang perlu kita lakukan, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pernikahan. Dan anak yakin kalau masalah fikih nikah sudah dibahas oleh para asatidzah yang rutin di sini. Tapi di sini saya akan memberikan nasihat bagi mereka yang hendak menikah ataupun bahkan yang sudah menikah, layak untuk mendengarkan nasihat-nasihat ini. Yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah bahwa rumah yang nanti akan kita tempati bersama dengan pasangan kita, harus kita yakini bahwa rumah tersebut adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pengalaman dari beberapa ikhwan dan juga anak pribadi. Antum setelah menikah berusaha untuk mencari rumah sendiri, bertempat tinggal sendiri. Walaupun seandainya rumah tersebut berada di samping rumah orang tua antum, berusahalah untuk mandiri. Maka kalau di Arab sudah menjadi kebiasaan mereka, adat mereka, bahwa anak-anak yang menikah pasti akan keluar dari rumah orang tuanya walaupun mereka ngontrak. Tapi kalau antum sudah menyiapkan, sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah, antum patut bersyukur, tambah lagi syukurnya. Tapi kalau seandainya antum baru mampu untuk mengontrak, maafi muskilah, enggak ada masalah. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80. Haitsu qala Allah azza wa jalla, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala min juludil an'ami buyuta tastakhirrunaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah bagi kalian sebagai tempat tinggal, dan dia waja'ala min juludil an'am, dan dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari juludil an'am, kulit hewan ternak. Maksudnya apa? Yaitu kemah-kemah. Karena kita lihat bahwa orang Arab itu terbagi menjadi dua. Mereka yang menetap di suatu daerah, dan ada juga yang nomaden, tidak menetap, tapi dia suka untuk keliling kemana-mana. Inilah yang dikenal dengan orang-orang Arab Badui. Mereka suka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau kita membaca sejarah Indonesia pun juga sama. Yang katanya dari zaman-zaman prasejarah, ada dari mereka yang nomaden, tidak bertempat di satu tempat, tapi mereka keliling kemana-mana.
Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah menjadikan untuk kalian tempat, rumah-rumah. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dijadikan rumah-rumah bagi kalian adalah untuk tempat tinggal yang mana kalian memanfaatkan rumah tersebut dari panasnya matahari, ya. Kemudian untuk tempat istirahat, untuk berkumpul-kumpul, maka patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau seandainya kita ini sudah kufur terhadap nikmat Allah, dikasih tempat tapi ngomel, nggak mau bersyukur, akhirnya yang dia rasakan adalah kesempitan walaupun rumahnya begitu luar biasa. Pandangan orang lain, ya Allah, saya pengen rumah seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau bersyukur, kebalikannya, ya Allah, kok bisa-bisanya saya tempatnya seperti ini. Maka disinilah Islam mengajarkan kita untuk melihat kalau perkara dunia, lihat siapa yang ada di bawah kita. Jangan melihat mereka yang di atas kita, nggak bakalan habis. Tapi kalau kita melihat siapa yang ada di bawah kita, maka kita akan selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang hendaknya kita perhatikan bagi mereka yang hendak menikah ataupun yang sudah menikah, yaitu memilih wanita yang salihah. Oh Ustaz, wanita yang salihah itu sifatnya seperti apa? Hafal hadis Arba'in Nawawiyah, atau hafal 30 juz, atau hafal Bulughul Maram, atau hafal novel, atau hafal komik. Enggak. Ternyata wanita yang saleh, wanita yang salihah adalah yang dia mau membantu suaminya untuk sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kira-kira yang mau dari nol untuk sama-sama menuju surganya Allah? Dalam sebuah hadis yang masyhur, yang sering sekali antum mendengar bagi kalian yang ingin menikah, disebutkan tungkahul mar'atu li arba, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Dan disebutkan di sana fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, karena dengan engkau memilih tersebut maka niscaya kamu tidak akan merugi. Tapi kalau seandainya kita memilih, oh betul, secara tabiat kita pengen cari yang Masya Allah wanita yang cantik, pengen mencari wanita yang kaya, yang punya nasab, semuanya itu sah-sah saja. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada 3 yang di awal, yaitu pilihlah yang memiliki agama yang baik. Agama yang baik tidak cirinya bukan hanya sekedar hafal 30 juz, tapi mereka yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana muamalah dia dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Kalau seandainya seorang wanita ternyata mudah sekali, senggol sana senggol sini, maka perlu ditanyakan. Kalau seandainya seorang wanita mudah dengan mudahnya mengumbar auratnya kepada orang lain, maka perlu ditanyakan. Tapi kalau seandainya dia berusaha menjaga diri, berusaha untuk membatasi interaksi dengan non-muhrim, berusaha untuk mendirikan sholatnya, menjalankan puasanya, maka ini yang perlu antum segera incar. Keburu orang lain ngambil, mas. Kalau antum sudah dapat kayak gitu, segera datang, minta nomor orang tuanya, telepon. Kalau nggak berani, langsung datang atau kebalik. Telepon dulu atau langsung datang.
langsung datanglah, masa telepon. Taib. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, diriwayatkan, dibawakan hadis ini oleh seorang sahabat yang bernama Thauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yattakhidha ahadukum qalban syaghira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala amri al-akhirah. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian menjadikan hatinya selalu bersyukur. Tempatnya syukur itu dalam hati. Kita ikhlas, kita ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian walisanan dzakira, dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga hari akhir, yang mana dia membantu suaminya dalam perkara akhirat. Bangunin kalau malam, mas ayo kita sholat bareng. Cocok itu. Bukan mas bangun malam, yuk kita nonton Piala Dunia bareng-bareng. Ini nggak cocok. Boleh nonton, ya sholat dulu. Kemudian kalau capek langsung istirahat, nggak usah nonton. Kemudian dalam riwayat yang lain yang disebutkan, dalam riwayat ini disebutkan bahwa salah satu sumber kebahagiaan seseorang, yaitu apa? Istri yang salihah, yang tatkala engkau melihatnya sarrattahu, engkau bahagia, engkau senang. Dan tatkala engkau pergi dari rumah, maka dia menjaga rumahmu. Dan juga tatkala selain daripada menjaga rumahmu, dia pun juga menjaga hartamu. Hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Dan beliau menyebutkan yang lainnya bahwa salah satu sumber kesengsaraan seorang suami, yaitu apa? Tatkala dia memiliki seorang wanita, engkau melihatnya, tapi engkau melihat dengan pandangan yang tidak enak, tidak menjadikan engkau bahagia ketika melihatnya. Dan tatkala lisannya selalu menyebut aib-aib yang ada pada dirimu, datang ke rumah temannya perempuan, nyebutin, suami anak itu suka ngorok kalau tidur. Suami anak itu suka ini dan itu. Suami anak nggak pernah mandi, contohnya. Disebutkan aib-aib yang ada pada diri seorang suami. Maka ini adalah sumber kesengsaraan. Dan juga tatkala engkau pergi dari rumah, ia tidak menjaga dirinya dan juga harta. Maka hendaknya seorang muslim yang ingin menikah, dia perhatikan sifat-sifat yang ada pada calon istrinya. Ustaz, berarti ini hanya berlaku untuk perempuan saja, laki-laki maupun jelek nggak apa-apa berarti? Bukan demikian. Begitu pula antunna, ketika ingin atau ketika dilamar oleh seseorang laki-laki, maka lihat bagaimana agama dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana interaksi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, apabila idza ja'akum man tardawna dinakum, apabila datang kepada kalian untuk mengkhidbah anak-anak kalian dan kalian ridho terhadap agamanya, maka nikahkan segera. Kalau enggak, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, akan terjadi fitnah yang luar biasa. Berarti di sini pun laki-laki dan perempuan harus segera introspeksi diri, mas. Antum pengen melamar, antum juga harus menjadi seorang, masya Allah, sudah siap. Tapi perubahan antum jangan gara-gara wanita, tapi perubahan antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu pula seorang wanita, maka hendaknya dia pun tatkala berubah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena seorang laki-laki yang tampan yang datang kepada diri antum. Kemudian perkara yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan bersama-sama adalah mendidik keluarga dengan ruh imaniyah. Mendidik keluarga dengan ruh imaniyah. Bukan mendidik keluarga dengan cara ngegame bareng, bukan. Ada yang di sini suka ngegame, mabar bareng, game online. Jangan nanti kemudian antum nikah, dek, ayo kita main bareng yuk. Jangan. Yang akhwat juga ada yang suka main game online, maka jangan. Nanti ketika anaknya lahir, nak ini Umi punya game luar biasa bagus. La haula wala quwata illa billah. Atau abinya suka nonton komik, kasihnya anaknya, nak ini bagus banget komiknya. Jangan. Tapi didik keluarga kita dengan ruh imaniyah. Jangan ajarkan kepada mereka untuk nonton drama di TV-TV. Apalagi drama Korea, drakor ya. Ada ikhwan yang suka drakor. Insyaallah enggak ada, insyaallah. Anak husnudzan sama antum. Baik. Kita berusaha mendidik mereka dan menjadi pelopor bagi keluarga kita pada hal-hal yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abi Dawud. Rahimallahu rajulan qama al-layl fa shalla fa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadha fi wajhiha al-ma. Romantisme dalam Islam, bukan romantisme dalam sebuah drama. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, rahmat Allah bagi seorang laki-laki, qamal lail, tatkala dia menjalankan salat malam, fa shalla, kemudian dia salat, fa ayqadha imra'atah, kemudian dia membangunkan istrinya, fa shallat, kemudian istrinya pun ikut salat. Fa in abad, kalau seandainya istrinya enggan, nadhaha fi wajhal ma, dia cipratkan ke wajahnya berupa air. Bukan nyiram ya, tapi mencipratkan. Kalau nyiram nanti antum harus jemur dulu, kasihan. Artinya apa? Ayo bangunkan, sama-sama kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan seorang wanita yang membangunkan suaminya, dan tatkala suaminya enggan, maka dia cipratkan ke wajah suaminya berupa air. Bukan dasarnya marah atau pengen durhaka sama laki-lakinya, bukan. Tapi ini pengen mengajak pada kebaikan. Antum saking marahnya, antum ambil air satu gayung, antum lemparkan, enggak. Ini enggak cocok ya. Enggak benar kalau ini. Tapi bangunkan dengan cara yang baik. Bangunkan dengan sesuatu yang membahagiakan mereka. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan, mathalul baitil ladzi yadhkurullaha bih wal baitul ladzi la yudhkarullahu bih mithlul hayy wal mayyit. Perumpamaan sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan rumah yang di dalamnya tidak pernah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang hidup dan yang mati. Antum kalau pengen rumah itu rumah yang hidup, maka bacakan ayat-ayat Al-Qur'an di sana. Perbanyak zikir di sana. Perbanyak majlisul ilmi di sana. Tapi kalau seandainya ternyata di dalamnya hanya berisikan perkara-perkara yang Allah haramkan,
atau di dalamnya hanya isinya adalah film-film ya atau yang lain-lainnya, maka ini hakikatnya seperti rumah yang mati, yang nggak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian riwayat yang lain yang disebutkan masih sama yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lah, kok bisa? Beda antara kuburan dengan rumah. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari pada rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka ini yang perlu kita lakukan. Ya, baca Al-Quran di sana. Pagi, ba'da subuh. Jangan langsung ya kita memegang HP kemudian nonton film. Tapi bukalah mushaf Al-Quran. Baca Al-Quranul Karim. Atau mungkin ba'da maghrib antum baca Al-Quran di sana. Karena waktu yang nikmat ya ketika ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ba'da maghrib insya Allah nggak lama, nggak sampai 1 jam. Dan biasanya pun ya seorang kalau membaca Al-Quran ya kalau 1 jam mungkin sudah capek. Nah ini cocok waktunya, nggak panjang dan juga nggak cepat-cepat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian perkara yang keempat yang hendaknya kita perhatikan adalah mengajari keluarga ilmu agama. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi lebih pada uswah qudwah, kita memberikan contoh yang baik. Dan anak ingat riwayat yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melakukan sholat 2 rakaat, ketika itu dilihat oleh Abdullah ibni Abbas ya, kalau nggak salah, beliau sholat malam. Apakah kemudian memerintahkan Abdullah ibni Abbas atau langsung nyeret Abdullah ibni Abbas untuk ikut sholat? Enggak. Tapi beliau sholat di tempat yang dimana orang-orang bisa melihat, artinya keluarga bisa melihat. Karena dengan Masya Allah paman saya atau saudara saya atau mungkin umi saya, abi saya, mereka melakukan sholat, rasa-rasa malu untuk tidak melakukan sholat bareng dengan mereka. Ya, walaupun mungkin awal-awal ada perasaan malu, kemudian yang berikutnya, oh dia sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum nih yang sudah terbiasa sholat malam, usahakan sholat di tempat di mana keluarga antum bisa melihat. Bukan karena pengen riak, enggak, tapi pengen mengajak mereka, memberikan contoh qudwah bagi mereka untuk melakukan ibadah ya di malam hari. Tayyib. Yang keempat tadi apa? Mengajarkan keluarga ilmu agama. Ini yang pokok. Boleh mengajarkan ilmu duniawi, boleh. Akan tetapi prosentase ilmu agama itu yang prioritas. Karena ada hal-hal yang seseorang harus tahu. Contohnya seperti apa? Ilmu agama yang harus tahu dari kecil, bahkan wajib untuk dipelajari. Seperti masalah sholat. Bagaimana sholat yang benar? Rukun-rukunnya apa? Apa yang menjadi pembatal-pembatal sholat? Ini yang perlu dipelajari. Bahkan tidak hanya ketika kecil, kita pun semuanya wajib ketika belum tahu harus segera mempelajari. Adapun tentang perkara-perkara yang lainnya, maka bisa nanti kita ajak mereka ke majlisul ilm untuk tambahan wawasan. Tapi perkara yang wajib yang harus kita ajarkan ada, yaitu perkara masalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang 100% antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa. Ketika datang bulan Ramadan, ajarkan
Apa yang menjadi syarat sah dalam berpuasa? Apa yang menjadi pembatal-pembatal dalam berpuasa? Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah perkara tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menumbuhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar apa? Ketika tidak kita awasi, keluarga kita tidak kita awasi, mereka merasa bahwa Allah lah pengawas kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah azza wa jalla Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Bukan hanya jangan egois dirinya saja, tapi keluarganya pun juga harus dijaga dari neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak. Imam Ad-Dhahhak sering sekali kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan kalau tidak perkataan Mujahid atau terkadang membawakan perkataan Al-Imam Ad-Dhahhak. Beliau mengatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah untuk mengajarkan pada keluarganya dan juga kerabat-kerabatnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka ini perlu waktu khusus dalam mengajarkan. Jangan hanya mengandalkan orang lain. Boleh kalau memang kita tidak mampu dalam perkara kita yang tidak mampu. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus-terusan tidak mampu untuk mengajarkan ilmu agama kepada keluarga kita? Apakah kemudian kita akan mengandalkan terus orang lain? Padahal kalau kita mengingat dalam sebuah hadis, salah satu amal jariyah, amal yang tidak terputus walaupun kita meninggal, adalah waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kepada diri. Gimana cara menjadikan anak kita anak yang saleh? Apakah kemudian kita ridho dari kecil, ya sudah nak kamu langsung mondok, padahal umurnya mungkin 3 tahun atau 4 tahun? Kita sebagai kepala keluarga, khususnya yang laki-laki ataupun yang menjadi asistennya seorang istri, kita jaga anak-anak kita, ajarkan kepada mereka khususnya Al-Fatihah. Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, hendaknya seorang bapak itu mengajarkan untuk anaknya surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah akan digunakan pada setiap sholatnya, dan bahkan tidak akan sah sholat seseorang tanpa surah Al-Fatihah. Di sini pun para ulama ada yang keras. Kerasnya apa? Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, nggak sah sholatnya. Ada yang mengatakan demikian. Ketika surah Al-Fatihah dapat merubah apa yang dia baca, merubah maknanya, tapi kalau tidak merubah maka masih dimaafkan. Ajarkan kepada anak-anak kita. Maka kalau seandainya antum pengen ikut kelas tajwid, khususkan antum minta porsi khusus untuk membenarkan surah Al-Fatihah. Adapun kalau surat-surat yang lainnya ya mungkin sebagai tambahan. Tapi kalau yang wajib, karena itu kita gunakan dalam sholat kita, dan disebutkan sebagai rukun, salah satu rukun dalam sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kiat yang kelima atau cara yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan rumah. Emangnya ada. Rumah kita pun ada hukum-hukum yang melekat di sana. Yang pertama,
yang berkaitan dengan rumah apa? Contohnya di dalam meminta izin dan juga salam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian memasuki rumah ghayra buyutikum, yang mana rumah tersebut bukanlah rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. Kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan bagaimana sih cara seorang itu salam. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian Ahad pagi tentang Al-Adabul Ashrah, 10 adab yang dahulu. Tahun berapa itu Mas? Saya lupa. 10 adab yang hendaknya perlu diperhatikan seorang muslim sebelum corona kalau nggak salah ya. Setelah corona juga, alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, idza sta'dzana ahadukum talatan, apabila salah satu di antara kalian meminta izin selama 3 kali, sebanyak 3 kali, falam yu'dzan lahu falyarji, kalau seandainya tidak diizinkan, tidak ada jawaban, pulang. Bukan malah gedor-gedor terus. Atau bahkan kalau kita lihat ya, mungkin di kampung-kampung, mungkin merasa karena itu saudaranya, akhirnya apa? Langsung nyelonong masuk saja. Atau kadang yang pemilik rumahnya kaget. Bukan kaget gara-gara ya sudah, kalau memang keluarganya mungkin dimaafkan. Kalau orang lain akan repot. Maka di sini Islam mengajarkan kepada kita ya, untuk sebelum masuk ke dalam rumah hendaknya mengucapkan salam, dan salamnya pun selama atau sebanyak 3 kali. Ketika 3 kali sudah tidak ada jawaban, tidak ada ya, maka hendaknya pulang. Ya. Tidak perlu untuk memaksa untuk keluar. Dan juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan waktu-waktu yang diperbolehkan seseorang itu untuk meminta izin atau memasuki rumah seseorang. Enggak semua waktu. Ketika siang hari waktu untuk tidur, akhirnya ya dia sengaja untuk datang, maka ini tidak sesuai dengan adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Atau ketika malam hari contohnya, yang manusia atau orang-orang biasanya sudah tidur. Kalau di kampung biasanya jam 8 sudah mati lampu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-58. Kalau yang atas tadi ayat yang ke-27. Sekarang di ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu al-huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya' ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Di sini disebutkan 3 waktu
yang perlu diperhatikan agar seseorang tidak bermudah-mudahan untuk masuk pada waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki. Hamba sahaya itu maksudnya budak-budak, ya. Dan anak-anak yang belum dewasa sebanyak 3 kali. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Ini waktu yang masih seorang mungkin terlalap tidurnya. Kemudian seketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari. Maksudnya siang hari ketika seseorang itu ingin istirahat, kailullah, ya, kailullah, ya, istirahat atau tidur siang. Ada yang menjelaskan kailullah itu sebelum sholat duhur, ada yang menjelaskan ya boleh setelah sholat duhur. Intinya istirahat pada siang hari. Dan kemudian sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya. Karena apa? Karena terdapat sebuah hadis yang memerintahkan hendaknya kita segera untuk istirahat kalau tidak memiliki ya pekerjaan-pekerjaan yang mendesak pada setelah sholat isya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasanya begadang dulu sampai jam berapa? Sampai jam 12 atau bahkan mungkin sampai menjelang subuh baru tidur. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian hukum yang kedua yang berkaitan dengan rumah adalah larangan untuk melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin dari penghuninya. Melihat rumah ke dalam rumah orang lain tanpa izin dari penghuninya. Biasanya kita lagi kepo, ya. Udah berkali-kali nggak dijawab salam kita, kemudian ada jendela, dia lihat, tengok dari dalam, kira-kira ada atau enggak orang. Maka ini ada larangan khusus. Kita tidak boleh untuk melihat apa yang ada di dalam rumah saudara kita. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idnin fa faqa'u 'ainahu fala diyata lahu wala qisas." Barang siapa yang menengok rumah seseorang dari kalian tanpa izin, fa faqa'u 'ainah, kemudian dia ya mencolok matanya, mata orang tadi, maka dikatakan fala diyata wala qisas. Maka orang yang melakukan demikian tidak mendapatkan diyah. Dia itu membayar ya harta untuk diberikan kepada orang yang dia lukai. Wala qisas, dan tidak ada qisas. Tapi kalau dalam perkara yang biasa di jalan contohnya, kemudian orang kok ya melukai mata saudaranya sampai buta, maka di sini ada kisos. Kalau nggak kisos dia. Tapi kalau seandainya sebab dia melakukan demikian karena ada seseorang yang pengen mengintip, kemudian dia pukul, ternyata pukulan dia menjadikan mata saudaranya buta, maka dalam fikih Islam dikatakan la diyata wala qisas. Kenapa? Karena sebab pemilik rumah melakukan demikian karena sebab orang tersebut yang melihat, berusaha untuk melihat aurat yang ada di dalam rumahnya. Itu bedanya. Ya, tapi kalau seandainya kok di jalan antum pukul saudara antum bisa dapat kisos atau dia. Ini dalam fikih Islam. Kemudian yang berikutnya adalah hukum yang berikutnya, apabila sebuah rumah di dalamnya didirikan sholat nafilah ya, atau sholat sunnah, yang mana sholat sunnahnya dilakukan berjamaah. Boleh nggak boleh? Antum sholat malam kalau pengen berjamaah fadhol. Sholat taraweh pun juga berjamaah, silahkan. Tapi jangan sampai jadikan hal ini terus menerus. Tapi
bisa sekali, 2 kali, maka tidak mengapa antum yang melakukan sholat sunnah dengan berjamaah, sholat malam. Maka tamu tersebut tidak boleh tiba-tiba langsung maju ke depan jadi imam. Dia merasa, ana hafid Quran, ana sudah dapat sanad, ana sudah dapat sertifikat hafal 30 juz, kemudian sok-sokan dia maju, padahal ini dalam rumah saudaranya, maka ini tidak diperbolehkan. Kecuali sahibul bait, pemilik rumah tersebut mempersilahkan, mengizinkan untuk dia sebagai imam bagi mereka, maka tafadhol, silahkan. Dan ini pula berlaku untuk mereka yang musafir, contohnya ternyata di sana didirikan sholat, maka kita tidak boleh tiba-tiba maju ke depan. Tapi yang berhak untuk menjadi imam adalah imam tetap pada masjid tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, la ya'ummur rajulu fi sultanih wa la yajlisu ala taqrimatihi fi baiti illa bi'idnih. La ya'ummur rajulu fi sultanih, tidak boleh seseorang mengimami suatu kaum fi sultanih, yang mana daerah tersebut adalah kepemilikan saudaranya. Wala yujlasu ala taqrimatihi, dan tidaklah seorang itu duduk fi baitihi, pada rumah saudaranya, illa bi'idnih, kecuali mendapatkan izin. Jadi jangan langsung duduk, tapi tunggu dulu apakah kita diizinkan atau enggak. Ini adab. Ini adab antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ya pasti kalau seorang sudah diizinkan masuk, sudah dipersilahkan duduk, maka fadhol, silahkan. Silahkan. Karena kalau model duduknya orang-orang Arab itu tidak sama seperti kita. Mereka biasanya di bawah. Kalau orang Indonesia sudah ada kursi yang ada di atas. Maka perlu dipersilahkan, silahkan duduk di tempat sana. Dan itu pun biasanya mereka menggunakan tempat duduk sebagai bentuk pengagungan untuk mereka, untuk tamu-tamu. Ini orang Arab punya kebiasaan demikian. Kita sampai jam berapa? Sudah hampir habis ya. Baik. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu apa? Masih berkaitan tentang hukum-hukum berkaitan rumah. Hendaknya penduduk dari rumah tersebut tidak menyebarkan rahasia-rahasia atau aib-aib keluarga. Baik itu perselisihan antara suami istri ataupun permasalahan dengan anak-anaknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min syarrin nasi 'indallah." Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, manzilatan yaumal qiyamah. Kedudukannya pada hari kiamat adalah ar-rajul, seorang laki-laki, yufdi ila imraatihi, tatkala dia mendatangi istrinya, wa tafdi ilaihi, kemudian istrinya pun datang kepadanya, maksudnya melakukan hubungan badan. Tsumma yanshiru sirrahu, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia apa yang ada di dalam rumahnya. Ini enggak boleh. Bahkan dikatakan syarrun nas, manusia yang buruk. Padahal kita pengen menjadi manusia yang paling baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, walaupun di sana ada hal-hal yang lainnya yang perlu diperhatikan. Dan silahkan nanti antum, insyaallah anak kirimkan linknya, mengakses. Sudah ada kitab PDF yang pernah anak terjemahkan, yang kita bahas pada pagi hari ini.
ada kitab PDF yang sudah Anda terjemahkan, insya Allah Anda kirimkan ke Mas Erwin nanti dan bisa disebarkan ke teman-teman. Sudah Anda taruh di website, insya Allah bisa di-download seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Satu aja ya, jangan baik-baik. Harus satu. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ciri pasangan yang baik dilihat dari agamanya. Sahih. Seorang dengan akhlak yang baik, namun diketahui baru belajar agama dan ilmunya masih sedikit, apakah bisa dikategorikan baik sebagai calon pasangan? Masya Allah. Na'am ahibati fillah. Yang dimaksud dengan seorang yang saleh, apakah harus mengetahui seluruh ilmu agama secara keseluruhannya? Tidak. Kalau demikian, maka antum harus mencari para masyayikh, antum harus mencari para ulama, baru cocok jadikan pasangan antum. Tapi orang yang baik adalah tadi, ketika akhlaknya, muamalahnya, dia dengan Allah ataupun dengan manusia itu baik, maka antum bisa jadikan dia sebagai pasangan atau calon suami. Dan kemudian ya, ciri-ciri seorang yang baik, salah satunya adalah ini, yaitu apa? Dia mau mempelajari ilmu agama. Itu bukti bahwa dia mau menjadi seorang yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk diri, berarti orang tersebut baik. Yufaqihu fiddin, maka akan diajarkan, akan difahamkan dalam perkara agama. Apakah kemudian harus 100% dah? Apalagi kalau sampai dia mengajak antunna ya ke majelis sudah ilmu bareng-bareng deh. Ayo kita nuntut ilmu sama-sama. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini yang perlu kita perhatikan. Kok nambah mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan was-was takut untuk menikah? Karena sejatinya melihat kasus-kasus di lingkungan sekitar yang membuat ragu, takut untuk menikah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Ada beberapa kisah yang pernah kita dengarkan, seorang wanita yang dia khawatir menikah dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut berusaha untuk baik, bahkan berusaha untuk segera meminta kepada keluarganya. Tapi yang namanya seorang wanita khawatir, was-was, apalagi suka melihat di internet kasus yang begitu banyaknya. Kalau lingkungan mungkin bisa dihitung, tapi kalau di internet antum mau cari ribuan kasus, banyak sekali. Tapi apa? Ingat, tatkala kita menjalankan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yakin, maka Allah akan membantu kita. Tapi kalau sudah kita niatnya bukan karena ingin menyempurnakan agama kita, atau karena sekedar hawa nafsu saja, maka saran ana, tahan dulu. Pelajari dulu ilmu agama dengan yang baik, khususnya berkaitan tentang masalah menikah, dan minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala dan istikharah. Antum ketika minta istikharah sama Allah Subhanahu wa taala dan antum sudah menyerahkan, bertawakal kepada Allah, maka antum insyaallah taala akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Insyaallah taala, apalagi kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari mungkin ikhwan tersebut,
laki-laki tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari seorang ustadz bahwa dia memiliki akhlak yang baik, maka insya Allah itu menjadi penghilang was-was pada diri kita. Mana yang harus dipilih? Sekolah SD untuk anak yang sesuai dengan manhaj salaf tapi jauh jaraknya, kurang lebih 5 km dari rumah, atau sekolah Islam yang terbaru yang dekat rumah sekitar 1 km. Jazakumullah khairan. Tayyib. Tentu kalau kita pengen melihat mana yang lebih baik, cari yang tentu sesuai dengan manhaj salaf, manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Akan tetapi kalau seandainya hal tersebut ternyata SD yang dekat tidak tidak terlalu ada masalah, maka silahkan. Hal ini kembali kepada diri kita. Kira-kira kita mampu atau enggak? Jangan sampai akhirnya kita memilih yang jauh, kemudian kita yang keteteran. Anaknya kemudian sering terlambat, anaknya kemudian enggak terurus. Maka jangan sampai demikian. Tapi kalau seandainya ada jarak sekitar 5 kilo, ini saya kira tidak terlalu jauh. Maka silahkan untuk memilih yang paling terbaik, yang paling terbaik di antara yang baik. Ini memang susah mencari yang terbaik di antara yang paling baik. Dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak heran seorang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tapi yang aku herankan, aku kagumi adalah seorang yang dapat membedakan mana yang paling baik di antara yang baik-baik. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Bismillah, mau bertanya mana yang harus didahulukan? Jika dana terbatas tapi ada 3 keinginan: renovasi rumah, mendaftar haji, berangkat umroh. Terima kasih, jazakallah khairan. Kalau belajar ilmu fikih, ada sebuah kaidah, at-tarjihu aula al-jam'u aula min at-tarjih. Mengumpulkan sesuatu perkara yang bisa dikumpulkan itu lebih baik daripada mentarjih. Mentarjih itu memilih yang paling di antara yang lainnya. Itu kalau bisa. Tapi kalau seandainya terbatas, maka saran anak adalah antum siap-siap untuk pergi haji. Namanya renovasi berarti sudah punya rumah. Ketika memang tidak memerlukan untuk direnovasi, yang penting contohnya gentengnya bocor, maka ini harus segera. Tapi kalau mau merenovasi yang lebih bagus atau yang lebih layak, padahal yang sebelumnya sudah layak, maka tunda dulu. Tapi antum tabung untuk haji. Ketika memang waktu atau umur antum masih bisa menjangkau. Tapi kalau seandainya ternyata umur kita tidak bisa dihitung dari informasi dari Kementerian Agama, maka berangkat umroh terlebih dahulu. Walaupun mungkin ini jarang sekali kita dengar ada sebuah hadis atau riwayat yang mengatakan bahwa umroh itu pun juga wajib. Sama seperti haji. Sama seperti haji, walaupun di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah umroh itu hukumnya sama seperti haji. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Mungkin cukup insyaallah taala, tidak ada pertanyaan lagi. Ini berapa pertanyaan? Ada 4, pas sekali. Insyaallah yang bertanya akan hadiah. Baik. Nanti silahkan panitia untuk memberikan karena ini nggak ada namanya, nanti silahkan untuk diberikan ke akhwat-akhwatnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Adapun kalau ada kekurangan, semuanya datang dari pribadi. Na'udzubillah wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Apabila ada kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.